Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 11 yang akan mempresentasikan tentang kawasan perdagangan bebas dan masa depan Batam. Kelompok 11 terdiri dari Afdeva Muhammad Imanuddin, Akbar Dwi Rahmanda, dan Rian Faiz Atala. Yang pertama adalah latar belakang kawasan perdagangan bebas Batam, di mana latar belakang dengan adanya kawasan perdagangan bebas di kota Batam sendiri ada 4 periode yang dimulai dari tahun 1971 hingga sekarang. Pada tahun 1971 hingga 1976 kita kenal dengan namanya periode persiapan, yang dimana pada saat periode persiapan tersebut pengembangan ini lebih ditujukan untuk menunjang kegiatan pertanian dan pencarian minyak lepas pantai. Dan pada periode tersebut juga didukung dengan keputusan presiden, yang pertama Kepres 65 tahun 70, Kepres 74 tahun 71, dan Kepres nomor 41 tahun 73. Yang kedua adalah periode konsolidasi. Periode konsolidasi ini sendiri dimulai pada tahun 1975 hingga tahun 78 dengan menitikberatkan konsolidasi dan pemeliharaan prasarana dan aset-aset yang ada sehubungan dengan krisis yang timbul di dalam Pertamina itu sendiri. Dan yang ketiga adalah periode pemantapan rencana dan lanjutan pengembangan prasarana utama yang dimulai pada tahun 78 hingga 1983. Di periode ketiga ini, rencana pengembangan disesuaikan dengan rencana strategis pengembangan dan strategi pembangunan nasional serta situasi ekonomi dunia yang sedang mengalami resesi. Kemudian periode terakhir yaitu periode sekarang yang dikenal dengan periode penanaman modal dan industri serta pengembangannya yang dimulai pada tahun 1983 hingga masih berlanjut pada saat ini. Di periode yang terkini ini bahwasanya mulai memasarkan secara luas daerah-daerah industri yang ada di Pulau Batam serta sudah nyata dengan ditunjukkan dengan pengembangan serta hasilnya. Yang kemudian ada daya tarik wilayah Batam. Wilayah Batam sendiri memiliki daya tarik yaitu ada 4. Yang pertama adalah pembangunan. Pembangunan di sini juga tidak hanya berfokus kepada pembangunan infrastruktur, tapi juga pembangunan perekonomian, seperti membangun tentang daerah perdagangannya, urusan kemudian pertaniannya dan lain sebagainya, serta juga ada infrastruktur yang tentunya menunjang akan perekonomian itu sendiri seperti jalan dan lain sebagainya. Yang kemudian adanya penciptaan iklim investasi, yang notabene iklim investasi di Batam ini diciptakan secara cepat dan juga bebas akan suap menyuap, serta yang kedua tidak birokratis atau tidak bertele-tele, tidak selalu ribet, praktis dan cepat gitu. Kemudian yang ketiga adalah insentif. Di sini wilayah Batam memiliki daya tarik yaitu di insentif, pemberian insentif kepada para investor. Contohnya seperti provisi, insentif pajak, tax holiday dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah pelayanan. Pelayanan di sini menjadi daya tarik dikarenakan adanya peningkatan kualitas layanan baik itu di bandara, di pelabuhan, daerah-daerah industri dan lain sebagainya. Kemudian yang paling penting juga adalah pelayanan terhadap sarana transportasi, sehingga dibentuklah integrasi antara sarana transportasi satu dengan yang lainnya, daerah satu dengan yang lainnya, dengan transportasi umum ataupun transportasi yang lainnya. Batam sebagai bagian dari Crude Triangle Sijori. Yang pertama, konsep ini berangkat dari premis dasar bahwa etika biaya produksi di Singapura meningkat, maka perusahaan industri manufaktur akan merelokasi pabriknya dari Singapura ke Johor, Malaysia, dan ke Batam, Indonesia. Pertumbuhan perekonomian Batam sebenarnya tidak berasal dari Batam sendiri, melainkan merupakan spillover efek aktivitas ekonomi Singapura, baik dilihat dari sisi impor sebesar 65%, sisi ekspor sebesar 69%, jumlah wisman sebesar 70%, dan total investasi asing yang didominasi oleh investor dari Singapura. Selanjutnya, perkembangan bisnis dan ekonomi Batam. Berdasarkan data BIDA, Batam Industrial Development Authority dan BPS, Batam telah berkembang amat pesat dan terjadi boom aktivitas ekonomi. Kinerja Batam ini sangat mencolok dibanding daerah lain di Indonesia karena perannya sebagai salah satu daerah industri. Batam tergolong daerah industri terkemuka di luar Pulau Jawa dengan jumlah tenaga kerja yang mampu diserap dan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh aktivitas ekonominya. Selanjutnya ada Batam sebagai sentra industri terkemuka.
Sektor industri pengolahan merupakan penyumbang utama perekonomian Batam dengan angka 66% pada tahun 1996 dan 71% pada tahun 2000. Atau bisa dikatakan bahwa prime mover dan leading sektor Pulau Batam adalah sektor industri. Kinerja ekspor dari Batam pun mengalami peningkatan yang luar biasa yang terdiri dari barang-barang elektronik, konsumtif, komponen elektronik, dan industri elektronik. Pada tahun 1999, area industri elektronika Indonesia terbesar ada di Batam. EIA atau Electronic Industrial Area dengan jumlah total tenaga kerja sebesar 55,8% dari total tenaga kerja elektronika Indonesia dan 53,5% untuk nilai tambah industri elektronik dari total nilai tambah elektronik Indonesia. Selanjutnya ada masalah penduduk dan sosial. Pertumbuhan penduduk di Pulau Batam merupakan yang tercepat, hampir 4 kali lipat, dibanding kabupaten atau kota lain di Provinsi Riau. Maraknya perumahan liar, banyaknya penganggur, dan munculnya banyak pekerja di sektor informal. Pada tahun 2000, diperkirakan jumlah rumah liar sekitar 30.000 sampai 60.000 rumah. Bahkan rumah-rumah liar ini tergabung menjadi institusi resmi seperti RT atau RW dan penduduknya mempunyai KTP Kota Batam. Hal ini menjadi sangat rancu dikarenakan pemisahan wewenang antara Pemda dan Bida dalam menangani izin mendirikan bangunan dan administrasi kependudukan. Masalah-masalah sosial ini akan terus berkembang menjadi konflik sosial jika tidak segera diatasi. Selanjutnya, masa depan Batam. Masa depan Batam dipertanyakan terutama ketika RUU Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dikenal sebagai RUU Free Trade Zone. Hal tersebut bisa diantisipasi pengaplingan lokasi FTZ dengan ide dasar seperti konsep enclave yang artinya menjadikan sebagian wilayah Batam sebagai area FTZ yang eksklusif. Batam merupakan kawasan berikat atau bonded zone. Sedangkan salah satu bonded zone adalah pemisahan yang tegas antara kawasan dan pemukiman penduduk. Hal ini sangat mempengaruhi penerimaan negara dari sektor perpajakan. Insentif fiskal yang diperuntukkan bagi investor pun akhirnya ikut dinikmati oleh penduduk yang tidak berhak. Dan yang terakhir ada dampak pengganda FTZ. FTZ dengan sistem coupling atau enclave akan mengakibatkan Batam akan menjadi tidak atraktif lagi sebagai tujuan berinvestasi. Resiko lain-lain yang dapat muncul adalah hilangnya daya tarik Batam, pindahnya investasi asing keluar Batam, potensi penurunan bagi UKM atau jasa pendukung dan penerimaan pajak. Bercampurnya kawasan industri dan pemukiman yang dianggap sebagai kesalahan penerapan kawasan berikat malah mampu memberi kemanfaatan. Hal ini terutama terkait dengan munculnya dampak pengganda atau multiplier effect yang bermuara pada dinamika industri dan perdagangan di Batam. Secara simultan, lapangan pekerjaan dipastikan akan meningkat tatkala FTZ diterapkan untuk seluruh wilayah Pulau Batam dan bukan di coupling-coupling.